Ada yang tanya? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Paman akan membuat denah gedung. Kertas berukuran 15 cm kali 12 cm. Ukuran gedung yang akan dibangun adalah 60 meter dikali 48 meter. Yang ditanya skala yang mungkin, ya, yang mungkin digunakan. Jadi bukan faktor skalanya, tapi skala yang mungkin. Oke, silakan. Ya, ada yang udah? Oke, kalau sebenarnya kalau tanpa menghitung pasti jawabannya yang skala yang paling besar ya. Karena yang paling mungkin ya. Kan jawabannya cuma satu yang benar ya. Tapi kalau hitung faktor skalanya harus lebih besar dari yang 60 meter. Kita jadiin sama jadi sentimeter ya. Kita kali 100 ya. 6.000 dibagi 15. 60 dibagi 15 itu 4 ya. Tambah 02. Berarti harus lebih besar dari 400 faktor skalanya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Seleksi pengurus di suatu organisasi menggunakan aturan peserta yang dapat diterima sebagai pengurus adalah mereka yang lulus tes tertulis dan lulus tes wawancara ya. Dari 62 pendaftar, peserta yang lulus tes tertulis sebanyak 52. Yang dinyatakan lulus. Ribut suaranya ya. Yang dinyatakan lulus tes wawancara ada 43. 2 peserta tidak mengikuti seleksi. Banyak peserta yang diterima menjadi pengurus adalah silakan interaksi biar enak ya. Ini bisa gunakan himpunan ya, himpunan. Himpunan dengan 2 kelompok. S sama dengan banyak kelompok A ditambah banyak kelompok B dikurang yang suka keduanya atau yang irisan gitu ya. Ditambah yang tidak suka keduanya. Kalau di sini yang lulus tertulis, lulus tes wawancara, ini yang lulus tes tulis dan wawancara, ini yang tidak ikut. Ya, apa jawabannya? Ayo, tinggal dimasukin. Ini 62. Ini 52. 43. Ini yang lulus tes tertulis dan wawancara, kita anggap X. 2 orang yang tidak ikut. Ada yang dihitung? Ini sama-sama kurang 52, jadi 10. Ya. 43 ditambah 2, 45. Ya. 45. 10-nya pindah ruas jadi min 10.
min X, pindah kiri jadi X. Ya. Jadi X-nya adalah 45 dikurang 10, 35. Yang E. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Persamaan garis berikut. Pasangan garis yang sejajar. Ya. 1, 2, 3, 4 semua tandanya udah beda ya. 1 min, 1 plus, 1 plus, min, 1 plus min ya. Tinggal lihat perbandingan XY-nya aja ya. Perbandingan koefisien XY-nya. Ini 1, 2, 2, 1, 3, 1, 4, 2. Mana perbandingan yang sama? Ayo, ada yang bisa jawab? Lihat perbandingan yang sama. Atau saling berkelipatan ya. Lihat, ini berarti cuma ini doang nih ya. Ini kan dikali 2 jadi 4 sama 2 ya. 2 dan 4. Jadi jawabannya yang C ya. Ada yang kurang jelas? Jadi kalau lihat persamaan garis jajar, lihat koefisien X dan Y-nya aja ya. Oke, lanjut. Ada jika segitiga CDE dan segitiga BAE, dua segitiga yang kongruen. Kongruen berarti sama dan sebangun ya. Pasangan sudut yang sama besar. Ada 3 pasang pasti ya sudut yang sama. Ini saling bertolak belakang ya. Lalu ini sama ini pasti sama ya. Yang sudut C itu akan sama dengan sudut B. Ya, jawabannya mana? Yang pertama sama-sama E ya. DEC, BEA. Ya, A ya jawabannya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ada segitiga BAC. Ditanya panjang BC ya. Ini yang ditanyain. Yuk, silakan. Bukan, Pak? 15. Yep. Gimana caranya? Yang apa? Ada itu yang tidak boleh itu, Pak. Pitagoras. Angka Pitagoras. Kalau Pitagoras gimana caranya? Nyocok-nyocokin semuanya itu. Perbandingan ya? Iya, perbandingan. Oke. Yep. Kalau ini segitiga, sebenarnya 3 segitiga sebangun ya, segitiga kecil, segitiga sedang, sama segitiga yang paling besar ya. Maka BC X itu bisa juga dihitung pakai cara ini ya. Ini dekat sama 9 ya. 9, akar 9 dikali total AB ya. Itu 25. Akarnya 9 3, akar 25 itu 5 ya. 3 kali 5, 15. Jadi jawabannya C ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Ya, mulai.
Speakernya Alif kenapa sering ribut ya? Iya, ntar di recordingnya ngedenger jadi nggak enak. Ini SMP dulu coba. Oke, ini gampang ya. Ada Pak Hadinya 30 hari, Pak Sodikin 20 hari. Ayo, ada yang didapat? Ditanya waktu bersama-sama. Waktu gabungan. Tinggal 30 dikali 20, dibagi 30 tambah 20 ya. Atas dan bawah kelipatan 10, kita bagi 10. 30 kali 2, 60. Yang di bawahnya 3 tambah 2, jadi 5. 60 dibagi 5, jadi 12 ya. Ada yang tanya? Oke, lanjut. 5 anak ABCDE berfoto berjajar berjajar dalam satu baris ya. Ada 5 orang. Banyak cara foto jika B dan D harus selalu berdampingan. Ya, misal ini nih, ya. B sama D ini harus berdampingan. Oke, ada berapa cara? Ayo. Karena B dan D dianggap berdampingan, jadi dianggap 4 orang ya. 1, 2, 3, 4. 4 faktorial. Nah, tapi B dan D kan bisa tukar tempat. B-nya bisa di kiri atau B di kanan. Berarti dikali lagi sama 2 faktorial ya. 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2. Dikali 2 faktorial berarti dikali 2 ya. Ini 12, ini 4 ya. 12 kali 4 jadi 48 cara. B. Ada yang kurang jelas? Oke, kalau diam-diam aja saya anggap paham ya. Lanjut. Jika operasi ini bulat ya, operasi bulat pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan ini ya, A bin bulat B, A dikali 2B kurang 1. Min 1 bulat 2 bulat min 1 adalah apa? Kita kerjain yang dalam kurung dulu. Ayo silakan. Belas. Apa jawabannya? 13. 13. Yang dulu nih, 2 bintang min 1. Ya, 2 bintang lagi, 2 bulat min 1. Berarti bilangan yang pertama ya. 2 dikali 2 kali bulat. 2 kali yang kedua. 2 kali min 1 berarti min 2 dikurang 1 ya. Ini min 3. Min 3 dikali 2 jadi min 6 ya. Berarti lanjutin ke tahap kedua. Min 1 bulat min 6 ya. Bilangan pertama A berarti min 1 dikali 2 kali bilangan yang kedua. 2 dikali min 6, min 12. Min 12 dikurang 1 ya. Yang ini min 13 dikali min 1 ya. Min 1 kali min 13, 13. Ya, sip. D ya. Ada yang kurang jelas? Catat dulu Pak, bentar Pak. Ya.
Udah Pak, lanjut. Oke. Ya, pembagian pecahan. Di atas ada operasi pecahan, di bawah juga ada operasi pecahan. Ya, silakan. Lima. 5. Caranya gimana? Ayo. Biasa aja. Biasa aja. Oke, ini kan di atas sama di bawah sama-sama kita samakan penyebutnya ya. Nah, karena 9 sama 3, 9 sama 3 sama berarti penyebutnya ya. Jadi 9. Berarti kita nggak usah tulis. Tinggal yang di atas. Yang di atas kali silang ya. 3 dikali 4. Sorry. Ini kan jadiin per 9. Berarti 4 ditambah berapa tuh? Tambah ini kali 2 ya. 6 per 9. 4 tambah 6 ya. 4 tambah 6 jadi berapa? 10 ya. Lalu yang di bawah ini dikali 3 ya. 3 per 9. Jadi 5 dikurang 3, 2 ya. 10 dibagi 2, 5. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ya, silakan. Ada hari, ada pekerja. Perbandingan terbalik. Ya, ada yang dapat? 18 hari, 32 pekerja. 6 hari lebih cepat. Berarti harinya berkurang 6 hari. Jadi 12 hari. Berapa pekerja? Tapi yang ditanya yang ditambahkan ya. 16. 16. Ya, perbandingan lurus. Perbandingan terbalik ya. Ini boleh disederhanakan dulu 18 sama 12. Sama-sama kita bagi 6 ya. Ini 3, ini 2. Kalau terbalik, silang ya. 2 ke 32 dikali 16. Berarti 3 dikali 16, 48 ya. Nah, awalnya 32 pekerja, karena harus lebih cepat 6 hari, jadi 48 pekerja. Tambahannya adalah 48 dikurang 32. Jadi harus nambah 16 pekerja. D. Ada yang kurang jelas? Oke, cukup jelas. Lanjut ke nomor berikutnya. Silakan. Yang B bukan Pak? Bravo. Ya, gimana caranya? Saya tinggal ditambahin aja. Itu kan yang belakang 4/5-nya nggak usah dipusingkan jadi desimal. Jadi kalau pas ditambahin ya gampang. Habis itu semuanya dijumlahin masing-masing. Habis itu baru dibagi 20 masing-masingnya. Ya, beras, ada minyak goreng. Ya. Ini 4/5, berarti kalau jadi desimal 0,8 ya. 0,8 ya. 0,8 tambahin 0,2 jadi 1 kan.
Jadi gabung ke 59 jadi 60 ya. Jadi berasnya 60 ditambah 80. Jadi ada berasnya ada 140 kilogram. Nah, sama caranya dengan yang beras, yang minyak goreng 3/4 ini kan 0,75 ya. Tambahin 0,25-nya jadi 1. Satunya digabungin ke 69 ya. 70 tambah 50. Jadi 120 liter. Nah, dibagikan ke beberapa orang. Jumlah orangnya ada 20 kepala keluarga. Berarti ini masing-masing kita bagi 20 ya. Kita bagi 20. 14 dibagi 2, 7. Ya. 12 dibagi 2, 6. Jadi masing-masing kepala keluarga, masing-masing mendapat 7 kilogram beras. Ya, kalau nggak A sama B. 6 liter minyak goreng. Berarti yang B ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ya, silakan. Dua 25%. Gimana, Sa? Itu 20. Terus dikaliin 100. Ya, itu buat ngitung jual ya. Terus 20 kali 100 jadi 2000. Berarti persen untung. Ayo gimana? 2000 dikurang modalnya ya. Untung itu kan jual dikurang modal atau jual kurang beli 1.600 dibagi beli. Belinya atau modalnya 1.600 dikali 100%. Oke. Jadi berapa? 2000 kurang 1.600 jadi 400 ya. Ini 400, nolnya coret 2. 16 dibagi 4 jadi 1/4 ya. 1/4 dikali 100%. 100 dibagi 4, 25%. Ya, betul. A. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Oke, lanjut. Ya, mulai. Yang A bukan, Pak. Alfa. Oke, sip. Ini kita samakan penyebutnya ya. Nah, penyebut dari pecahan yang terakhir adalah KPK dari ketiganya. Jadi, ini jadi 12XY ya. 12XY dibagi 4X itu kan 3Y ya. 3Y kita kalikan dengan 5Y. 3 dikali 5, 15. Y dikali Y jadi Y kuadrat. Lalu pecahan yang kedua, 12XY dibagi 3Y. 4X. 4X dikali 2X, jadi 8X kuadrat. Yang pecahan terakhir, pembilangnya sama ya. Nah, 15 dikurang 1, itu jadi 14 ya. 14Y kuadrat. Ditambah 8X kuadrat. Nah, pembilang dan penyebutnya sama-sama kelipatan 2. Jadi kita bagi 2 semuanya ya. Ini 7, yang yang kanan 4, yang bawah 12 dibagi 2 jadi 6 ya, 6XY. Ya, jadi jawabannya yang A. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Ya, mulai.
21. 21. Ya. Oke, panjangnya kalau dibikin persamaan jadi apa nih panjang? 2L kurang 3. Ya, di 2L dikurang 3 ya. Kan 3 meter kurang dari 2 kali lebar. Oke, lalu kita jadikan apa? Ini rumus ini apa? Rumus keliling. Keliling ya. Keliling. Kelilingnya kan rumus keliling apa? 2 kali panjang tambah lebar ya. Ini 66. Sama-sama kita bagi 2, ini jadi 33. Panjangnya diubah jadi 2L dikurang 3 ditambah L ya. Tambah L ini 33. 2L tambah L jadi 3L ya. Min 3-nya kita pindahin ke kanan aja ya. Jadi plus 33 tambah 3, 36 ya. Jadi L-nya kita bagi 3 jadi 12 ya. Yang ditanya panjangnya ya. Kita substitusi dengan yang di persamaan pertama. 2 dikali L berarti 2 dikali 12. Kita kurangi 3 ya. 2 dikali 12, 24. Dikurangi 3 jadi 21. Ya, B. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Yuk, ada yang dapat? Ini kan keliling si pekarangan mau dipasang batu ya. Setiap meternya 80 batu bata. Berarti keliling dikali 80 batu bata ya. Keliling persegi panjang berarti kan 2 dikali panjang tambah lebar ya. 25 kali tambah 18. Setiap meternya dikali 80 batu bata. 25 tambah 18 itu 43. Kita kali 2 jadi 86. Dikali 80. Ya, 8 dikali 80, 6.400 ya. 6 dikali 80, 480. Jadi total batu batanya adalah 6.880. A. Ada yang kurang jelas? Oke, cukup jelas. Lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai. B bukan, Pak? Bravo apa Delta? Hah? Bravo. Bravo. 1 itu faktor dari 3, 4, 5, 6. Lalu yang 2 itu faktor dari 4, 6. 3 faktor dari 3 dan 6. Ya, betul. B ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Selisih panjang dan lebar 7. Ya, ada yang dapat? 144. 144.
Ya, kita cari panjang dan lebar dulu, baru masukin ke luas ya. Kelilingnya 50. Saya langsung dibagi 2 gini ya. Keliling dibagi 2 jadi 25 ya. 25. Nah, panjang dan lebar kan selisihnya 7 ya. Jadi kalau kita mau bikin dalam P, berarti panjang itu lebar ditambah 7 ya. Ini tambah lebar. Kalau mau diubah ke P, boleh juga. Berarti P ditambah P kurang 7. Ya, sama aja. Ini berarti 2 lebar, 7 pindah ruas ke kiri, jadi min ya. 25 kurang 7, jadi 18. Sama-sama kita bagi 2, berarti lebarnya 9 ya. Panjangnya 9 tambah 7 ya, jadi 16. Luas adalah panjang kali lebar, berarti 16 kita kali 9 ya. 90 ditambah 54, jadi 144. Ya, D. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Ya, mulai. Buat 2 persamaan ya. Jumlah kendaraan sama jumlah roda. SPLDV. Biar nggak sama-sama M, motor kita anggap X atau A, terserah ya. Mobilnya Y. 1,5 menit, ada yang dapat? Jumlah kendaraan. Motor ditambah mobil ada 68. Ya. Sekarang persamaan roda. Motor itu kan rodanya 2. 2 kali jumlah motor ditambah 4 roda dikali jumlah mobil, rodanya ada 160. Yang bawah kelipatan 2 kita bagi 2 aja ya. Bagi 2 jadi X ditambah 2Y. 160 kita bagi 2 jadi 80. Nah, kita eliminasi X-nya ya, karena udah sama koefisiennya. Yang bawah kita kurangi yang atas ya. Yang bawah kurangi atas berarti 2Y kurang Y jadi Y. 80 dikurangi 68 itu 12. Karena Y-nya 12, berarti X-nya adalah 68 dikurangi 12 ya. Jadi 56. Yang ditanyakan pendapatan uang tukang parkirnya nih ya. Pendapatan tukang parkir. Mobil 12 itu mobil tarifnya 3.000, kita kali 3. Motor 1.000 kali 1 ya. Ini jadi 36 ditambah 56. Maka total pendapatannya kita jumlahkan jadi 92.000. Yang A ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Keliling bangun datar. Yuk, mulai. Ayo, bikin persegi panjang aja ya, biar gampang. Ya, ada yang dapat? Berapa, Sa? 5, 6 ya? 56. Ya, yang bawah 5 tambah 6 tambah 4 ya. 10 tambah 5, 15 ya. Yang kiri 9 tambah 4, 13 ya. Jadi kelilingnya 2 dikali
13 tambah 15 ya. 28 kali 2, 56 ya. C. Ada yang kurang jelas? Lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai. Sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Ya, ada yang dapat? Ini sudut pusat, yang ini sudut keliling. Yang ditanya ROQ, berarti yang ditanya sudut pusat ya. Yuk, udah dapat? 144. Ya, sudut pusat kita masukin tadi 5x min 36 sama dan 2 kali sudut keliling. Yang 2x-nya kita kali 2 ya. Jadi 4x. Ruas kiri, ruas kanan kita kurangi 4x ya. Ini jadi tinggal x kan. X berarti min 36 pindah ruas 36 ya. Nah, sudut kelilingnya 2x kan. Sudut kelilingnya 2x. 2 dikali 36 jadi 72 ya. Nah, kan sudut pusat yang ditanyain. Sudut pusat 2 kali sudut keliling. 2 dikali 72. 144. Ya, betul. Ada yang kurang jelas? Pak, Iya, ya. aku pengen nanya. Kalau itu kan karena dia sama semua, bisa dianggap jadi 2x-nya 2x itu 60 nggak sih? 2x 60. Sama yang mana? Yang sama? Sama semua? Yang sudut di R, P sama Q-nya. Bisa nggak sih RPQ. kalau jadi Enggak. aku anggap kayak mereka sama sisi gitu? Nggak bisa. Kan sudut, kalau segitiga sama sisi, sisi harus sama. Ya. Ini kan bukan segitiga, ini cuma sudut aja. Ya. Ini kan bisa beda nih ntar. Ya. Kalau misalnya lingkaran ya. Ini kakinya nih. Kalau sudut keliling kan semua sama. Misalnya kayak gitu tuh ya. Ini sama nih. Nah, kaki ini sama kaki ini beda. Kaki ini sama kaki ini beda. Gitu ya. Enggak sama kakinya. Kenapa tadi kamu bisa ngelihat sama kaki dari mana? Karena kan aku tadi nyoba aja, terus sama jawabannya. Oh, hasilnya sebelah sama. Betul. Iya, Tapi ini bukan sama. bukan kakinya nggak sama. Iya. Kecuali yang ini, yang OR sama dengan OKI, ya. Ini sama karena sama-sama jari-jari, ya. Kalau ini kebetulan, kalau ini harus sama pasti karena sama-sama jari-jari. Tapi PQ dan PR itu belum tentu sama ya. Bisa dipahami? Iya. Kalau sama ntar kebetulan aja, tapi nggak berlaku umum ya. Kebetulan sama. Iya. Ada lagi yang kurang jelas? Nah, itu kenapa kelilingnya dikali 2, Pak? Kelilingnya kenapa? 2 kali 36 kenapa itu, Pak? Bukan keliling, coy. Ini Kak tadi apa? Sudut keliling maksudnya? Oh iya. Ya, sudut keliling. Ya, sudut keliling. Kan 2 kali 72. Boleh kamu bikin yang ini dihitung juga nggak apa-apa. Ya, X-nya disubstitusi. Kesini nggak apa-apa tadi. X-nya boleh. Mana yang enak aja. Sama aja. 5 dikali 36 dikurang 36 gitu ya. Sama 180 kurang 36. 144. Mana yang enak aja. Ada lagi yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. F36. 36. Dari mana 36? Itu kan 144 yang kedua. 144 ya. KLMN. Ya. Pertama ini ya. B-nya adalah pusat simetri putar dari persegi KLMN ya. Jadi mau yang ini yang mau bentuknya seperti apa juga, kalau dia ini pusat simetri putar, berarti yang diarsir itu adalah
ya, luas yang diarsir, luas arsir itu 1/4 dari yang KLMN, ya. Luas persegi, 1/4 dikali luas perseginya. Nah, kebetulan luas perseginya kan 12 kali 12, ya. 12 kali 12, 12 bagi 4 itu 3. 3 dikali 12, 36. Ya, betul. Ada yang kurang jelas? Ada lo Pak, catat saya. Ya, ya. Udah? Pak, itu kalau misalnya bisa tahunya 1/4 tuh kayak gimana sih Pak? Ini kan kalau pusat. Ada di pusat, ya. Pusat ya? Titik sini, ya. Jadi mau bentuknya begini kayak. Ini pasti kalau yang lurus mah gampang, langsung ketahuan 1/4, ya. Diputar-putar juga tetap sama aja, 1/4 dari luas perseginya. Oh, gitu. Oke? Ya, Pak, oke. Ya, lanjut. Hasil dari 2,5 dikurang setengah, 2,5 dikurang 1 dibagi ini. Ya. Yang atas kamu kurangin, dibagi pecahan. Boleh dikali tapi dibalik. 5. 5. Oke, ini 2,5 dikurangi 1, jadi 1,5 ya. 1,5 atau 3/2. Nah, yang bawah, ini kan pecahan ya. Penyebutnya dikali 5 kali 4, langsung dibalik aja di atas ya. Nah, pembilangnya 4 kali 4 dikurang 5 kali 2. Jadi 16 dikurangi 10, jadi 6 ya. 6 dibagi 3 itu 2 ya. 20 bagi 2, 10. Jadi hasil akhirnya 10 dibagi 2 jadi 5. Ya, betul. A. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Ya, mulai. Ini mirip-mirip yang tadi nih ya. Kalau Ana ngerjain 9 menit. Kalau Wiwin ngerjain 18 menit. Kalau mereka bersama-sama. Ayo, kayak tadi. 15 detik. 6. Kalau waktu gabungan ya. Waktu gabungan. Berarti 18 dikali 9 dibagi 18 ditambah 9. Atas bawah sama-sama kelipatan 9. Kita bagi 9. Ini 1. Bagi 9 ini 2. Ini bagi 9 ya. Jadi yang di atas tinggal 18. Di bawahnya 2 tambah 1. Ya. 18 bagi 3 jadi 6. Ya, betul. C. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Ya, mulai. Pola 1. Ada 2 nih. Ya. Pola kedua. 2 ditambahin 3. Pola ketiga. 2 tambah 3 tambah 4. Yang ditanya, P-nya itu pola ke-8. 2 tambah 3 tambah 4 tambah kalau 4 tambahnya terakhir 5. Kalau 3 tambah terakhir 4. Ya, ada yang dapat? Yang A. Yang A. P-nya berapa P-nya? Kan ini semua tambah 1 ya. Terakhirnya kalau pola 8 terakhir tambah 9 ya. 9 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 5 ya.
Ini 17. Ini 13. 30. Udah pasti lebih dari 36 ya. P-nya lebih dari besar 36 ya. Jadi P-nya lebih besar dari Q. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Ya, mulai. Bambang punya uang. Sodikin punya uang 20.000. Lebihnya dari 3 kali uang Bambang. Faisal 10.000 kurangnya dari 5 kali uang Bambang. Sodikin sama dengan uang Faisal. Ya Allah, bro. Ya bro. Ya, ada yang dapat? $15.000. Ya, si Sodikin sama dengan Faisal. Sodikin tadi 20.000 lebih dari 3 kali uang Bambang ya. 3 Bambang ditambah 20. Si Faisal 5 kali kurang 10 ya. 5B dikurang 10. Ruas kiri, ruas kanan kita kurangi 3B ya. Jadi 2B. Ruas kiri, ruas kanan buat ngilangin min 10 jadi tambah 10. Ini jadi 30 ya. Sama-sama dibagi 2 ya. Berarti B-nya 30 bagi 2, 15 ya. 15.000. Ya, A. Ada yang kurang jelas? Nggak ada. Lanjut ke nomor berikutnya. Di sebuah perumahan ada 40 pemilik rumah. Ada 8 orang langganan bakso dan somai. Banyak pemilik rumah yang berlangganan bakso 3 kali dari yang langganan somai ya. Si bakso 3 kali somai. Jika terdapat 4 pemilik rumah tidak berlangganan keduanya, tidak berlangganan bakso dan somai, maka jumlah pemilik rumah yang hanya berlangganan bakso. Ayo, bisa pakai himpunan ya. Jumlah semuanya adalah jumlah bakso yang langganan bakso ditambah yang langganan somai dikurang yang berlangganan keduanya ditambah yang tidak berlangganan bakso dan somai. Ada yang dapat? 33. 33. Oke, sip. Tadi yang semuanya ada 40 pemilik rumah. Yang bakso 3 kali somai, dibikin 3S aja ya. Ini somai yang berapa tadi yang suka keduanya ada berapa tadi? Ada 8 ya. 8 orang, terus yang enggak berlangganan 4 ya, ditambah 4. Oke, ini jadi 4S ya. 4S min 8 tambah 4 min 4. Pindah ke kiri jadi tambah ya. 40 tambah 4 jadi 44. Sama-sama kita bagi 4, berarti S-nya 11 ya. Yang ditanya hanya berlangganan bakso ya. Bakso 3 kali 11. 3 kali 11, 33. Bener nggak jawabannya 33? 25. Hah? 25. Hati-hati jebakan ya. Ini misalnya di diagram Venn. Ini bakso, ini somai ya. Lingkaran bakso ini semuanya nih ya. Lingkaran somai ini. Nah, di tengah-tengahnya ada yang senang bakso dan somai ya. Yang tengah-tengah ini. Tadi di sini kan 8 orang ya. 8 orang. Tapi yang ditanya
yang hanya berlangganan bakso. Yang hanya berlangganan bakso berarti cuma ini aja ya. Jadi yang hanya bakso ya. 33 dikurangi yang suka bakso dan somai, kurang 8. Jadi 25 jawabannya ya. Bisa dipahami? Hati-hati jebakan. Kalau ditanyain hanya berlangganan somai ada berapa orang? Halo? 3 ya? Iya, hanya berlangganan. Iya, betul. 11 dikurangi 8. 3 ya. Hati-hati soalnya kalau jebakan gini ya. Oke, ada yang tanya? Lanjut. Ditanya panjang BD ya. Ayo gunakan Pitagoras. 11 bukan, Pak? Berapa? 11? Hah? 11. Apa dulu yang dihitung? Ini cari yang AD-nya dulu. AD dapat berapa? AD dapatnya 5. Oke, setelah AD hitung apa lagi? Baru angka Pitagoras yang 12, 20 sama ini. Iya, Kan dia berarti cari AB ya? Cari AB, ya nggak? Ya. 12, miringnya 20. Berarti yang belum ada berapa? 16. Ya, kan 3, 4, 5 ya. Dikali 4, berarti 16. Oke, AB-nya 16 nih. Ya. Berarti si X-nya berapa si X-nya, si BD-nya? 16 kurang 5. Oke, sip. 16 kurang 5, 11. Ya, ada yang kurang jelas? Oke, cukup. Lanjut. Rata-rata 3 bilangan. Ya, mulai. Ganjil berurutan adalah 6. Jika digabungkan sebuah bilangan bulat positif yang baru, rata-rata 4 bilangan adalah bilangan bulat. Bilangan baru terkecil yang mungkin ditambahkan adalah ayo. Ada yang dapat? Total 3 bilangan pertama. Berarti 3 dikali rata-ratanya 6. Ditambah ini bilangan baru nih, X. Sama dengan total 4 bilangan. 4 dikali rata-rata 4-nya ya, rata-rata 4. Ini harus bilangan bulat. Ini 18. Ditambah berapa jadi bilangan bulat? Ini pasti kelipatan 4 ya, kelipatan 4. Yuk, berapa? Ini kan 18 ditambah sesuatu. 18 tambah sesuatu jadi kelipatan 4. Kelipatan 4 yang lebih besar dari 18 itu mulai dari berapa? 20 ya kan, 24, 28. Nah, ini tanya terkecil berarti gunakan yang ini nih ya. 20 di sini ya. Maka untuk dapetin 20 berarti X-nya adalah 20 dikurangi 18 ya. 2. Ada yang tanya? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Dalam suatu kelompok terdapat 14 pria dan 16 wanita. Rata-rata berat badan yang pria 47 kg. Rata-rata berat badan wanita 44 kg. Maka rata-rata berat badan anggota kelompok tersebut adalah Oke, kalau cara biasanya kan rata-rata
gabungan, jumlah pria dikali rata-rata pria, ditambah jumlah wanita dikali rata-rata wanita ya. Dibagi jumlah orangnya, berarti 14 tambah 16. Ya, tinggal dihitung. Cara lain ini si prianya ada 47 orang, rata-ratanya 47, terus yang ini pria ya. Wanitanya rata-ratanya 44 ya. Jumlah pria itu 14, tapi 14 taruh sini ya. Jumlah wanitanya ada 16. Nah, yang ditanyakan rata-rata gabungannya ya. 16 tambah 14 itu 30. Ya. Kalau kita sederhanakan, ini jadi 3 ya. Kalau kita bagi 10, ini 1,6 ya. 1,6, ini 1,6, ini 1, kita bagi 10, 1,4 ya. Jadi rata-rata ini tinggal ditambah ini. Kalau 44 tambah 1,4, 45,4. Atau 47 dikurangi 1,6 ya. Jadi 45,4. Ini cara yang lain ya. B. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ada segitiga RPQ yang ditanya. RPQ ini biasa ya. Jumlah sudut dalam segitiga 180 ya. Tinggal kita jumlahkan. 9 tambah 5 tambah 2. Jadi 16X. Min 3 tambah 7. Plus 4. Itu harus 180 ya. Berarti 16X. 4-nya pindah. Jadi 180 kurang 4. 176. X-nya 176 dibagi 16. 17 dibagi 16, 1. Sisa 1. 16 bagi 16, 1. Yang ditanya sudut RPQ. Berarti yang ini ya. Sudut RPQ. Tinggal 5 kali X ya. 5 dikali 11. Jadi 55. Yang D. Ada yang tanya? Oke, cukup. Lanjut ke nomor berikutnya. Hadi berlari mengelilingi lapangan berbentuk lingkaran yang memiliki ukuran diameter 56. Hadi berlari sebanyak 5 kali putaran. Jarak tempuh yang dilalui Hadi. Berarti jaraknya 5 kali keliling ya. 5 kali keliling lingkaran. Berarti 5 dikali rumus keliling lingkaran, PD ya. Bisa PD, bisa 2 PR. Yang diketahui diameter. Kita pakai PD aja ya. 22/7 Pi kali diameternya 56. 56 kita bagi 7 jadi 8 ya. 5 kali 22 itu 110 dikali 8. Jadi 880. Yang D. Ada yang kurang jelas? Oke, ke nomor berikutnya. Segitiga ABC sama ADF itu kongruen ya. ABC sama DEF kongruen. Karena ini kongruen, ini sama ini juga sebangun dengan segitiga yang besar ya, sebangun ya. Yang segitiga kecil ya, itu sebangun dengan segitiga besar. Jika panjang AC-nya 17, AC 17. Lalu panjang DF-nya 15, DF yang ini ya. Ingat, ini 15. Ada triple Pythagoras, kalau yang 17 sama 15, berarti yang paling pendek 8 ya. Yang ditanya panjang DE. Ini DE, X. Ayo, gunakan perbandingan sisi. Bisa cari AB-nya dulu ya. Tadi dengan perbandingan sisi triple Pythagoras, BC-nya sama dengan DF ya, 15. Berarti AB-nya ya, AB itu 8 ya. 8. Nah, karena AD adalah miring tadi kan 17 ya. Ini 8. Berarti si BD
itu adalah 17 dikurangi 8 ya. Ini 17, belakang 17, berarti 17 kurang 8 itu 9 ya. BD-nya 9. Nah, dengan perbandingan sisi, karena sebangun ya, segitiga kecil sama sebangun dengan segitiga besar. Yang ditanya miring nih, yang miring yang X ini ya. BD itu sisi panjang, ada sisi pendek, sisi panjang, ini sisi miring. BD itu panjang, berarti yang di 15. Yang ditanya X. Perbandingan lurus. Boleh ke kanan, ya. Ke kanan berarti dikali 17/15. Boleh ke bawah dikali 9/15. Jadi si X itu kita boleh ke kanan misalnya ya. Kalau kanan berarti 9 dikali 17/15. 9 sama 15 kita bagi 3 ya. Ini 3, ini 5. 3 dikali 17 itu 51/5. Yang diminta dalam bentuk desimal. Jadi dikali 2/2 aja ya. Ini 51 kali 2, 102/10. Berarti kasih koma 1 angka di belakang koma ya. Jadi jawabannya yang D. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Bentuk sederhana dari ini. Boleh semuanya dipangkatin -3, yang bawahnya boleh semuanya dipangkatin 2. Atau dicari beberapa aja. Misalnya cari konstanta dulu ya, konstanta. Konstanta yang di atas itu 4 pangkat -3 kali -3. Jadi 4 pangkat -3 kali -3, 9. Yang bawah 8 pangkat 2 kali 2. 2 kali 2, 4. Nah ini belum sama ya bilangan pokoknya. Kita bikin 2 aja ya. 4 itu 2 pangkat 2. Berarti 2 pangkat 2 kali 9, 18. 8 itu 2 pangkat 3 ya. Berarti 3 dikali 4, 12. Nah, lebih banyak di atas, berarti pangkatnya 18 kurang 12 ya, 6. 2 pangkat 6 itu sama juga 2 pangkat 3 dipangkatin 2 ya, atau 8 kuadrat, atau 64. Berarti jawaban yang mungkin kalau nggak A, itu E ya. Tinggal kita lihat yang A aja deh ya, yang A. Kita lihat A-nya. Untuk pembilang, A-nya 3 pangkat -3 ya. 3 dikali -3, A pangkat -9. Yang bawah A-nya -4 kali 2. Berarti -4 kali 2, -8. -9 sama -8 lebih banyak -8 ya, lebih besar. Ya, -8 dikurang -9, 1 ya. Jadi seper A-nya ada di bawah. Nah, yang A di bawah itu yang A jawabannya ya. Kalau ini B yang di bawah. A. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ayo, gampang nih. Di sebuah showroom terdapat 65 motor. Yang terdiri atas 2 tipe A dan B ya. Jumlah tipe A 2 kali dari jumlah tipe B dikurangi 10. Berarti A sama dengan 2 kali B dikurangi 10. Nah, tadi persamaan pertama jumlah A ditambah B-nya kan 65 ya. Substitusi aja ya A-nya ke sini. Jadi 2B dikurang 10 ditambah B sama dengan 65. 2B tambah B, 3B ya. Min 10 kita pindahkan kanan jadi plus 65 tambah 10 jadi 75. Berarti B-nya adalah 75 dibagi 3 ya. 75 bagi 3 itu 25. Yang ditanya tipe A. Berarti substitusi ke persamaan yang pertama ya. A adalah 2 dikali B. B-nya 25 dikurang 10. Jadi 2 kali 25, 50. 50 dikurang 10. Jadi 40 ya. Jawabannya yang C. Ada yang kurang jelas?
Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Aduh, yang ini nih. Ini sorry nih, mesti ada yang dikoreksi dulu nih. Ya, nomornya ini saya skip dulu ya. Masih ada yang dikoreksi. Lanjut ke nomor berikutnya dulu ya. Pak. Yep. Ini yang PDF Bapak kirim cuma sampai 35 doang, Pak. Oh gitu? Iya. Ya, ntar saya kirimin lagi deh. Ya udah. Ya, 35 sampai 35 doang ya? Iya. Ya, ntar berikutnya saya kirim sama penggantian nomor 36 deh, ya. Oke, lanjut. Sebuah organisasi mempunyai 8 pengurus inti. Dari pengurus inti itu akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Berarti ada dipilih 3 pengurus inti ya. 5. Terus banyak hasil pemilihan yang mungkin terjadi. Ya, pakai apa nih? Filling slot. Yup. Pakai permutasi ya. Permutasi filling slot. Ya. Oke, gimana caranya? Permutasi 3 dari 8. Gimana? Lu istilahnya Seleksinya begini, Pak. Yang satu misalnya buat satu slotnya ketua kan berarti ada 8 kemungkinan. Terus dikurangin jadi 7, terus dikurangin lagi 7 jadi 6 gitu. Ya, sip. Kalau 38 berarti 3 terakhir ya. 3 terakhir, 8 kali 7 kali 6 gitu ya. Kalau permutasi 2 dari 9, 2 terakhir, 9 kali 8. Nah, beda sama kombinasi. Kombinasi 3 dari 8. Kalau 3 8 kombinasi itu kan tidak memperhatikan urutan ya. Karena tidak memperhatikan jumlahnya lebih sedikit. Kalau kombinasi 3 terakhir dibagi 3 awal. 3 terakhir 8 kali 7 kali 6 dibagi 3 awal, 3 dikali 2 ya. Oke, ini jadi 8 kali 7 56 dikali 6 ya. 300 ditambah 36, 336. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ini tadi udah ya? Ini tadi udah ya? Ntar 5 terakhir saya ganti nomor 38-nya. 39. Berarti melambungkan 2 dadu bersama-sama sebanyak 1 kali. Peluang muncul mata dadu, jumlah mata dadu 4 atau genap. Mata dadu 4 ada berapa cara? Ingat kalau jumlah 2, 3. Jumlah dadu itu paling kecil 2 ya. 9, 10, 11, 12. Jumlah mata dadu 2 ada 1 cara, 2 cara, 3 cara, 4 cara, 5 cara, 6 cara. Paling banyak adalah jumlahnya 7 ya. Lalu berkurang lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi jumlah mata dadu 4 ada berapa cara? Ya. 3. Kalau jumlah genap? Ini 3 per 36. 36. Terus? Kali. Ini atau ya? Atau tuh diapain? Tambah ya? Tambah ya. Tambah ya? Kalau genap, ganjil tuh sama peluangnya ya. Peluang genap sama dengan peluang ganjil ya. Peluang ganjil. Itu sama dengan setengah ya. Setengah. Disamain penyebutnya nih per 12 ya. Ya. Per 12. Ini jadi berapa nih? 1 per 2, 1 ya. Ini 6 ya. 1 tambah 6 jadi 7 per 12. Ada yang kurang jelas? Catat dulu Pak saya Pak. Ya.
Lanjut, Pak. Ini bersoal tambahan aja ya. Oke, berikutnya. Untuk bilangan ganjil K dengan K-nya 2 sampai 6. Berarti bilangan ganjilnya berapa aja? Ganjil 3 dan 5 ya? Ya. Bentuk yang selalu menyatakan bilangan prima. Ayo, yang pertama. Kalau K-nya 3. Kalau K-nya 3, berarti apa? 2 pangkat 3 berapa? 8. 8 dikurang 1 ya. 8 7. kurang 1, 7. 7 kan prima ya. Tapi kalau K-nya 5 sekarang. 2 pangkat 5 berapa? 32. Kurang 1. 31 prima enggak? Halo? 31 prima ya. Berarti yang 1 benar ya. 3 pasti benar. Sekarang cek yang kedua. Kita coba K-nya 3. 3 kali 3, 9 ditambah 2. Jadi 11. 11 prima. Kita masukin K-nya 5. 3 kali 5, 15 ditambah 2. 17. Prima nggak 17? Prima. Ya, prima. Berarti 2 benar. Kita cek yang 4 sekarang. Kita masukkan K-nya 3. 3 kali 3, 9 ditambah 4. Itu 13. 13 prima ya? Ya. Kita masukkan K-nya 5. 3 dikali 5, 15 ditambah 4. Berapa ini? 16. 19 prima nggak? Prima. Prima. Berarti jawabannya E. semua benar ya? E. Oke, ada yang mau ditanyain? Ya, waktunya nggak nyampe sebulan lagi ya. Iya. Terus tingkatin, jangan sampai turun ya. Nanti jam 1 kita tryout lagi ya. Ya, Pak. Ada yang mau disampaikan? Ada yang ditanyain? Kalau nggak ada,